Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran Tarbiyatul Aulad bil Islam atau pendidikan anak dalam Islam yang akan membahas memberi nama anak dan aturan-aturannya. Ini merupakan pembahasan yang berkaitan anak yang kedua. Al-Mabhasus Tsani Tasmiyatul Maulud wa Ahkamuha. Pembahasan yang kedua adalah memberi nama kepada anak dan aturan-aturannya. Seperti biasanya, saya baca teks kitabnya, kemudian saya terjemahkan. Mengingat banyaknya materi di dalam kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam ini, maka sangat saya batasi keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan saya. Nah, silakan kamu mengembangkan sendiri, membuat contoh sendiri, dan mengulas sendiri. Al-Mabhasus Tsani, pembahasan yang kedua. Tasmiyatul Maulud wa Ahkamuha, memberi nama anak-anak dan hukum-hukumnya atau aturan-aturannya. Minal adatil ijtimaiyatil muttaba'ati annal mauluda khina yuladu yakhtaru lahu abawahu isman yu'rafu bihi wa yutamayyazu ladal qadi waddani bisababihi. Wal Islamu bitasyri'i al-mutakamil i'tana bihadhihi dzahirah wa tammalaha wa dha'a minal ahkami ma yash'uru bi ahammiyatiha wal i'tina'i biha hatta ta'lama ummatul Islam kullama yata'allaqu bil maulud wa kullama yarfa'u min sya'nihi wa yattasilu bitarbiyatihi. Penamaan bayi dan aturannya. Di antara tradisi masyarakat yang terus diikuti adalah saat bayi dilahirkan, maka kedua orang tua akan memilihkan nama bagi bayinya. Tujuannya agar ia dikenal oleh semua orang, baik dikenal oleh kerabat dekat maupun yang jauh. Islam dengan ajarannya yang sempurna mengatur realitas ini dan sangat peduli terhadapnya, serta meletakkan aturan-aturannya, karena memandang hal ini amat penting. Ini agar umat Islam mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan bayi, dan mengetahui hal-hal yang dapat mengangkat derajatnya, serta yang berhubungan dengan pendidikannya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, memberi nama itu sebetulnya merupakan keistimewaan manusia. Hewan, misalnya seperti ayam, punya anak banyak, tapi tidak ada anak-anak itu yang dinamai. Beda dengan manusia, nomor 1 namanya Hasan, nomor 2 namanya Kamal, nomor 3 namanya Husein, dan seterusnya. Ada namanya. Hewan bisa berbunyi, tapi dia tidak bisa memberi nama pada anak-anaknya. Ya, kucing juga tidak ada. Induknya kucing itu memberi nama kepada anak-anaknya. Jadi memberi nama pada anak-anak itu termasuk keistimewaan manusia. Wa ilaikum ahammu hadzal ahkam allati wada'al Islam fi tasmiyatil maulud. Berikut ini beberapa aturan penting dalam ajaran Islam mengenai penamaan bayi. 1. Mata yusammal walad. Kapan seorang anak diberi nama? Rawa ashabus sunan an Samrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yusamma bihi wa yuhlaqu ra'suh. Fa hadzal hadis yakti an takuna tasmiyah bil yaumis sabi'. Para penyusun kitab sunan itu bukan kitab yang namanya sunan. Tapi kitab sunan itu adalah kitab yang di dalamnya itu berupa kumpulan hadis-hadis Nabi
seperti kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, dan seterusnya. Para penyusun kitab Sunan atau Ashabus Sunan meriwayatkan dari Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap anak tergadai dengan akikahnya, hendaknya disembelihkan hewan untuknya di hari ke-7 dari hari kelahirannya, dan diberi nama dan dicukur gundul kepalanya. Hadis ini menentukan bahwa penamaan bayi dilakukan di hari ke-7. Wa hunaka ahaditsu ukhra shahihatun tufidu an takuna tasmiyah fi yaumil wiladah minha. Namun terdapat juga beberapa hadis sahih yang menerangkan bahwa penamaan itu dilakukan pada hari saat bayi dilahirkan. Jadi tidak hari yang ke-7, tapi begitu lahir diberi nama. Ada banyak hadis yang meriwayatkan seperti itu. Rawal Bukhari wa Muslim Ansal bin Sa'idi utiya bil Mundhir bin Abi Usaid ila Rasulillah hina wulida. Wa wada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi wa Abu Usaid jalisun. Walahan Nabi bi syai'in baina yadayhi wa amara Abu Usaid bibnihi wa tumila min ala fahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu aina sabi faqala Abu Usaid qalabnahu ya Rasulullah ay arja'nahu faqala masmu qala fulan qala la walakin ismuhu al-Mundhir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, Al-Mundhir bin Abi Usaid dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ia baru dilahirkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di pangkuannya. Sedangkan Abi Usaid, maksudnya ayah bayi itu, duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bercanda dengan sesuatu di hadapannya. Dan Abi Usaid pun menyuruh untuk mengambil anaknya dari pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana bayi itu?" Abi Usaid menjawab, sudah kami bawa pulang wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa namanya?" Ia menjawab, "Fulan." Beliau bersabda, "Jangan itu, tapi namanya dia adalah Al-Mundhir." Wa fi sahih Muslim min hadis Sulaiman ibn al-Mughirah an Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulidali al-lailata gulamun fasammaitu bismi abi Ibrahim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sulaiman bin Mughirah dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadi malam anakku lahir, lalu aku beri nama seperti moyangku, Ibrahim." Wa yu'khadhu min hadhil ahadits al-mutaqaddimah anna fil amri sa'atan fajaza ta'rifu wa tasmiyatu fil yaumil awal min wiladati wajaza at-ta'khiru ila salasati ayyam wajaza ila yaumil aqiqah wa huwa al-yaum as-sabi wajaza qabla dzalika wajaza ba'dahu. Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa waktu memberi nama bersifat fleksibel. Boleh dinamakan pada hari pertama dilahirkan, boleh juga diakhirkan hingga 3 hari ke depan. Boleh juga pada hari akikah, yaitu hari ke-7. Boleh juga sebelum itu atau sesudahnya. Monggo, mau dinamakan kapan terserah, boleh. Yang kedua, ma yustahabbu minal asma wa ma yukrahu. Nama-nama yang dianjurkan dan yang dibenci, yang disunahkan dan yang makruh. Inna mimma yajibu ayyuhtama bil murabbi inda tasmiyatil walad ayyan taqiya lahu minal asma aksanaha wa ajmalaha tanfidhan lima arsyada ilaihi wa hadda alaihi wa amara bihi nabiyuna alaihi salatu wassalam. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika menamakan bayi adalah memilih nama yang paling baik dan indah. Nah, itu sebagai pelaksanaan bimbingan Nabi kepadanya.
Dan ditekankan di dalam pemberian nama ini harus sesuai dengan arahan dan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqat rawa Abu Dawud bi isnadin hasan an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tut'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Oleh karena itu, pilihlah nama-nama yang indah untuk kalian. Warawa Muslim fi Sahih an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, nama-nama kalian semua yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman dan yang sejenisnya. Artinya nama-nama yang dikaitkan dengan Allah tapi diberi lafal Abdu, artinya hamba, Abdur Razak, hamba Allah sang pemberi rezeki. Abdul Qadir, hamba Allah yang Maha Kuasa. Abdul Khaliq, hamba Allah yang Maha Pencipta, dan seterusnya. Kama alaihi ayyujanni baul ismal qabih alladhi yamus karamatahu ayakunu mut'atan lil istihza'i wa sukriyah alaih wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawat Tirmidzi an Aisyah kana yughayyirul ismal qabiha. Hindarilah memberi nama anak dengan nama yang buruk. Jangan sampai memberi nama yang buruk kepada anak. Itu dapat menurunkan kemuliaannya, sehingga menjadi bahan olok-olok dan tertawaan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah telah mengubah nama-nama yang buruk. Wa rawa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annabna tali Umar kana yuqalu laha Asiyah wasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa anak perempuan Umar yang bernama Asiyah, Asiyah itu artinya durhaka, telah diubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Jamilah, artinya si cantik. Masa jenengan si durhaka, kan ya bagus si cantik gitu. Qala Abu Dawud ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismal asi wa aziz wa utlah wa syaiton wal hakam wa ghurab wa habab wa sama harban Salman wa samal multaji al mumba'is wa bani zinyah samahum bani rusdah wa sama bani mubiyah bani risdah. Qala Abu Dawud taraktu asanidaha ikhtisaron. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Al-Asi, artinya durhaka, Al-Aziz, artinya maha perkasa, Al-Utlah, artinya kasar, syaiton, hakam, hakam itu hukum, hurab itu artinya burung gagak, habab, artinya sejenis ular. Beliau juga mengganti nama harb, artinya perang. Diganti menjadi Salman, artinya damai. Mustaji, artinya tiduran miring, tiduran. Diganti dengan Mumba'is yang bangkit. Bani Zinyah, Zinyah itu arti sempit, diganti oleh Rasulullah dengan nama Bani Risdah, artinya lurus. Bani Muwiyah, ini Arab Mugbiyah artinya gila, diganti dengan Bani Risdah. Abu Daud berkata sanadnya kuringas. Jadi tidak dijelaskan secara panjang lebar. Kama alaihi ayyujanni baul asma allati laha istiqaqun min kalimatin fiha tasya'um hatta yaslimal walad min musibati hadit tasmiyah wa su'miyah. Juga jangan sampai memberikan nama-nama yang terbentuk dari kata-kata yang mengandung makna kesialan.
mengandung makna kemalangan, pesimistis. Tujuannya agar si anak dapat terhindar dari sifat buruk lantaran nama itu. Agar anak tidak terkena musibah lantaran nama yang buruk tersebut. Nah, ini ada ceritanya. Rawal Bukhari bi Sahih an Sa'id bin Musayyab an Abi an Jaddi qala ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala masmuka qultu Hazan wa qala anta Sahal qala la ughayyiru isman sammanihi abi qala Ibnul Musayyab wa ma zalatil kal hazuna bina ba'du. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sa'id bin Musayyab, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, siapa namamu? Aku menjawab, Hazan. Hazan itu artinya duka. Beliau berkata, tidak duka namamu, tapi namamu adalah Sahal. Sahal itu artinya mudah. Tapi aku katakan, aku tidak akan mengubah nama yang diberikan bapakku. Sa'id bin Musayyab ini menerangkan, setelah itu hidup kami selalu dalam keadaan duka. Akhirnya mau mengikuti Rasulullah, yaitu mengubah nama Hazan dengan Sahal. Warawa al-Imam Malik fil Muwatta an Yahya bin Sa'id anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala li rajulin masmuka qala Jamrah, qala Ibnu Man, qala Ibnu Syihab, qala mimman, qala minal khirqah, qala aina maskanuka, qala biharratin nar, qala bi ayyatiha, qala bi dzatil ladha, qala Umar adrik ahlak faqad halaku wahtaraku fakana kama qala Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang pria, siapa namamu? Orang itu menjawab, Jamrah, artinya bara api. Umar bertanya lagi, kamu anak siapa? Ia menjawab, anak Syihab. Syihab itu artinya api langit atau meteor. Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Ia menjawab, Harokoh. Harokoh itu artinya kebakaran. Umar bertanya lagi, di mana tempat tinggalmu? Ia menjawab, di harrah an-nar, di harratun nar. Harratun nar itu artinya panasnya api. Umar bertanya lagi, di bagian mana? Ia menjawab, di zatul ladha, kobaran api. Lalu Umar berkata, lihat saja, nanti keluargamu akan binasa dan terbakar. Ternyata apa yang dikatakan Umar menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.